Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang validitas construct ya, atau construct validity. Jadi kita sudah belajar tentang validitas isi, content validity, dan criterion related validity. Nah, sekarang kita akan membahas tentang validitas construct ya. Nah, apa itu validitas construct? Jadi validitas construct itu menunjukkan sejauh mana hasil tes mampu mengungkap suatu trait ya, atau construct teoretik atau construct laten yang hendak diukurnya gitu ya. Jadi atau sejauh mana dia mampu mewakili construct laten yang ingin diukur oleh tersebut. Nah, pengujian validitas construct yaitu merupakan proses yang terus berlanjut gitu ya. Jadi sesuai dengan perkembangan konsep mengenai construct yang diukur gitu. Jadi misalnya construct yang diukur itu ada muncul teori baru, dia misalnya yang sebelumnya 3 aspek sekarang menjadi 4 aspek misalnya gitu ya. Nah, itu otomatis dia harus dilakukan lagi validitas construct ini gitu. Jadi sesuai dengan perkembangan konsep construct yang tidak diukur gitu. Nah, teknik analisisnya ini agak lebih kompleks ya dibanding yang pengujian validitas pada sebelumnya ya, di validitas isi atau validitas criterion related ya. Jadi di sini validitas empiriknya itu menggunakan EFA ya, Exploratory Factor Analysis, atau CFA ya, pendekatan faktor analisis, Confirmatory Factor Analysis, dan multi-trait multi-method gitu ya. Nah, namun demikian walaupun ini lebih kompleks ya, namun estimasi validitas construct itu tidak dinyatakan dalam bentuk suatu koefisien khusus gitu ya, seperti kalau di validitas isi dan validitas berdasar kriteria ya, yang lebih ke arah korelasi antara skor dengan kriteria, atau skor dengan kriteria yang relevan gitu ya, seperti hasil review ratingnya ya. Nah, kalau di validitas construct ini dia tidak dinyatakan dalam bentuk koefisien tertentu yang spesifik gitu ya. Tapi ada nanti berapa kriterianya apa gitu ya, berapa standarnya apa gitu ada, tapi bukan berbentuk koefisien yang dinyatakan disetujui ya seluruh peneliti gitu. Oke, kemudian validitas construct itu sangat berguna ya, terutama pada tes yang mengukur trait yang tidak memiliki kriteria eksternal gitu ya. Jadi misalnya mengukur agresivitas yang sifatnya laten. Nah, ini kan belum nampak manifestasinya gitu ya dalam bentuk perilaku. Ya, ini perlu pengukuran tes proyektif yang penskalaan yang sifatnya tidak ada yang bisa dibandingkan gitu ya. Tidak ada kriteria yang bisa dibandingkan gitu. Beda dengan pengukuran sifat agresivitas yang tampak atau observe gitu ya. Kita bisa lakukan setelah observasi terhadap perilaku target gitu ya. Jadi dia pengujian validitasnya tuh lebih mudah gitu kalau pada yang observe. Nah, kemudian pembuktian validitas construct itu ada bisa menggunakan beberapa pendekatan ya. Yang pertama, studi mengenai perbedaan antar kelompok atau studies of group differences gitu. Jadi nanti ini terkait individu yang berbeda kelompok yang secara teori itu harusnya memiliki skor yang berbeda, itu ketika kita tes dengan alat ukur kita, skornya itu akan berbeda gitu ya. Nanti ini satu persatu akan kita bahas ya lebih detail ya. Kemudian studi mengenai pengaruh perubahan dalam diri individu dan lingkungannya
terhadap hasil tes, atau studies of the stability of test score. Jadi kalau konstruknya itu berubah, harusnya hasil tesnya, skor tes itu juga harus berubah gitu. Dan sebaliknya kalau menetap ya harusnya menetap gitu. Studi mengenai korelasi di antara berbagai variabel yang menurut teori mengukur aspek yang sama. Nah, nanti kita bandingkan dengan tes-tes lain gitu ya, dengan variabel-variabel lain. Kalau mengukur konstruk yang sama, harusnya dua tes tersebut, aspek dari dua tes tersebut akan berkorelasi gitu ya, dan sebaliknya gitu. Kemudian studi struktur internal ya, korelasi antar item atau antar belahan tes itu. Oke, nah kita masuk ke yang pertama ya, studi mengenai perbedaan antar kelompok atau studies of group differences. Nah ini seperti saya sampaikan tadi, jika teori menyatakan bahwa antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya harus memiliki skor tes yang berbeda, maka kondisi ini bisa kita uji gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita mau mengevaluasi validitas konstruk dari BDI ya, atau Back's Depression Inventory, nah kita bandingkan skor BDI antara kelompok individu yang depresi dan kelompok individu yang tidak depresi gitu. Nah harusnya kedua kelompok ini skor BDI-nya akan berbeda ya. Jadi yang depresi otomatis skor depresi BDI-nya akan lebih tinggi dibanding kelompok yang tidak depresi. Tuh, maka ini kalau ini terbukti, maka ini memenuhi pembuktian validitas konstruk. Nah, kemudian studi yang kedua ya untuk menguji validitas konstruk adalah studi mengenai pengaruh perubahan dalam diri individu dan lingkungannya terhadap hasil tes ya, studies of stability of test score. Nah, pada konstruk yang menetap maka hasil tes harusnya stabil ya. Pada konstruk yang berubah seiring waktu ya, hasil tes juga harus berubah gitu. Nah, ini contohnya misalnya konstruk dimensi kepribadian ya, secara teori itu harus stabil ya dalam durasi 18 bulan. Nah, tes kepribadian dianggap memiliki validitas konstruk itu bila menunjukkan hasil yang stabil ya dalam jangka waktu tersebut gitu. Oke. Nah, yang ketiga adalah studi mengenai korelasi di antara berbagai variabel yang menurut teori mengukur aspek yang sama gitu ya. Jadi termasuk di sini ya korelasi antar berbagai skor tes yang mengukur aspek yang berbeda gitu ya. Jadi kalau nanti kita belajar ya di sini termasuk teknik multi-trade multi-method itu ya. Jadi kalau bila ada dua trade atau lebih yang diukur dengan dua metode atau lebih, nanti validitasnya itu diperlihatkan dengan adanya korelasi yang tinggi pada trade yang sama ya, walaupun diukur oleh beberapa metode yang berbeda. Nah, nanti kita belajar lebih lanjut tentang ini ya. Yang selanjutnya nomor 4 itu adalah studi korelasi antar item atau antar belahan tes ya. Jadi ini saya pikir ini logis juga ya. Jadi studi mengenai jika sebuah tes mengukur sebuah konstruk ya, jika sebuah tes mengukur sebuah konstruk khusus, maka item-item dalam tes sudah seharusnya saling berkorelasi gitu ya. Analisis konsistensi internal item bisa membuktikan validitas konstruk. Jadi kalau dia antar item itu berkorelasi yang seharusnya memang mengukur satu konstruk, nah dia akan membuktikan bahwa ini merupakan mengukur konstruk yang sama gitu ya. Nah, pengujian empirik validitas konstruk ya, ada pendekatan multi-trade multi-method tadi yang sudah saya singgung. Kemudian ada pendekatan analisis faktor ya, ada dua, konfirmatori sama eksploratori. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut ya, lebih detail di sesi-sesi berikutnya.
Nah, baik itu saja. Silakan untuk selalu cek ya sumber ya buku ya untuk pemahaman yang lebih detail ya. Saya menggunakan bukunya Pak Azwar, Prof. Azwar, dan bukunya Suits ya untuk materi hari ini. Baik itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.